Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:10, sesuai yang tadi Ibu bilang ya, kalau sudah pukul 4:10 kita mulai aja pembelajarannya. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum ke pembelajaran dimulai, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah dan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sesuai pertemuan kemarin ya kita sudah menjadwalkan kalau pertemuan sekarang kita akan presentasi desain, meskipun harusnya presentasi ini dilakukan minggu kemarin karena terjadi miskomunikasi antara ibu dan kalian. Jadi pembelajaran kali ini dilanjutkan kembali ya untuk presentasi desain. Nah, ibu mau meminta dari kalian ada yang mau mempresentasikannya? Oke, ada yang mau mengajukan terlebih dahulu atau mau ibu tunjuk? Ada yang sudah mengerjakan desainnya atau mungkin langsung ke pengerjaannya langsung? Ada yang tidak langsung mengerjakannya? Ada? Ibu lihat di Google Classroom, Google. Tadi siapa yang ibu saya sudah mengerjakan tapi langsung ke itunya, langsung ngerjain tugasnya. Oke, Aisyah belum. Pak Ujia sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Boleh dilihatkan ke teman-teman? Boleh nggak? On cam, Bu. Boleh. Desainnya. Iya, boleh. Sebentar, Bu. Baik. Oh ya, suara ibu putus-putus nggak? Desainnya seperti ini. Oke. Kenapa Ujia membuat desain seperti itu? Biasanya putus-putus ibu. Alasan Fauzia bikin desain itu apa? Kenapa, Bu? Alasan Fauzia membuat desain seperti itu apa? Kenapa Fauzia ingin membuat perahu? Perahunya kan dari aluminium foil. Jadi alasannya karena tidak mudah basah dan mengambang di atas air aluminium foil. Oke. Berarti ada konsep yang digunakan ya di dalam perahu ini. Konsep apa yang digunakan Fauzia dalam pembuatan perahu ini? Bangun doang Maksudnya kah? gimana, Atau Bu? iya, konsep lainnya seperti ibu saya bikin ini dari bangun ruang, misal dari kubus kan. Kalau perahu kan ada, kalau sebelum ke bentuk aslinya kan berarti kan ada desainnya. Konsepnya tuh apa? Maksudnya oh bu, kan ada yang 2 dimensi, ada 3 dimensi kayak gitu. Jadi kan kalau 3 dimensi bangun ruang seperti itu. Kenapa Pak Wijia memilih buat bikin perahu aja nggak yang lain? Ada alasannya? Karena perahu juga lumayan banyak buat menampung koin-koinnya. Oke. Yang lain, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya terkait desain yang dibuat Pak Wijia? Atau di sini ada yang buat selain perahu atau bikin perahu juga tapi bentuknya berbeda? Ada? Iya, Aku bikin tapi beda. boleh. Gimana Najma? Terima kasih Pak Ujia.
Boleh Najma ditunjukkan? Oke, alasan siapa ini? Alasan Najma membuat perahunya seperti itu gimana? Kenapa? Pertama kali kepikiran emang gitu. Oke, alat yang mau digunakan alat yang mau digunakan sama Najma apa aja? Belum tahu. Kalau semuanya belum tahu, tapi yang pastinya pakai aluminium. Oke, kenapa Najma bikin perahu? Enggak yang lain. Misal, oh ibu, aku mah mau bikin ini selain perahu. Belum Ada? kepikiran sama sekali. Cuma ada Tidak. perahu itu. Oke. Ibu boleh tahu masalahnya apa sebelum kali kan kan solusinya berarti Najmah memilihnya perahu. Nah, masalah Najmahnya sendiri apa? Buat Permasalahan yang dimunculkannya apa? Ayo, buat buat bawa barang sama kita sendiri kan. iya, Jadi solusinya buat perahu gitu. oke. Ada lagi yang selain Fauzia, Najmah yang bentuknya berbeda atau mungkin tidak membuat perahu, ada yang membuat hal yang lain? Atau bentuk perahu tapi perahunya tidak seperti itu. Ada yang bentuk kotak atau apapun. Berbeda dari Najma dan Fauzia ada lagi. Ardia Pramuditya udah mengerjakan. Halo, Dewi. Modelnya belum, Bu. Saya belum ngerti, belum terlalu paham. Oke, Nesa, Pak belum pahamnya di bagian mananya? Di bagian pembuatannya, Bu. Oke, yang sudah Nesa mengerti apa sebelum ke pembuatannya? Apa Bu? Apa sih namanya tuh? Putus-putus. Oke, yang sudah Nesa mengerti di bagian mananya atau oh ibu saya mah belum mengertinya di bagian ini. Tadi kan Nesa bilang di bagian pembuatannya belum mengerti. Nah, pembuatannya tuh maksudnya di bagian mananya? Apa yang belum Nesa pahami? Biar ibu dan teman-teman juga tahu dan mungkin bisa memberikan solusinya. Halo, tugasnya tuh belum terlalu dimengerti. Oke, ada yang belum mengerti juga selain Nesa. Jadi tugasnya tuh ibu menugaskan kalian untuk membuat sebuah alat yang bisa menjawab permasalahan yang ada. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat bahwa permasalahan yang kita munculkan di sini adalah isunya itu isu banjir dan permasalahannya kemarin ada yang menyebutkan oh ibu kita harus mengevakuasi, harus harus menyelamatkan diri, harus nah ibu dulu kemarin-kemarin juga bertanya kan, nah kita mengevakuasinya dengan cara apa? Ada yang menyebutkan, ada yang, oh Bu, saya mau membuat pelampung, ada yang membuat perahu, ada juga yang kemarin tuh ada yang apa ya bilangnya. Nah, Nesa, Nesa di sini mau buat apa dan kenapa alasannya seperti itu? Seperti yang Ibu tugaskan di LKPD 2 juga. Oke, tadi Ardia Pramuditya udah mengerjakan. Udah, Bu. Boleh ditunjukkan? Ya, bentar, Bu. Boleh.
Konsep Kelihatan nggak Bu? membuat Kecil perahu. Bu tulisan. Ya kayak gini lah Sebentar, Bu. kelihatan. Iya, boleh. Susah Bu gambarnya. Oke, ya, alasan Ardia membuat itu kenapa? Paling mudah Bu. Paling mudah dibikin dalam pasti bisa digunakan setiap kondisi. Walaupun Oke, tapi bisa ngangkat banyak orang, bisa ditambahkan orangnya. Kalau banyak orang dan barangnya sama, bisa dua-duanya. oke. Kenapa bentuknya memilih seperti itu? Kenapa nggak bentuk seperti misal nggak lingkaran atau mau nggak seperti kubus atau bentuk-bentuk yang lainnya? Kenapa memilih ukuran seperti itu? Dan alat apa aja yang digunakan Ardia untuk pembuatan alat ini? Kalau dari alat sih, dari bahan Mas, saya kertas HVS sama solatif saja Bu. Oke. Kenapa memilih untuk membuatnya pakai kertas saja dan selotip saja? Kenapa nggak pakai plastik atau nggak pakai aluminium atau mungkin ketiganya atau gimana? Kenapa hanya memilih itu saja? Gak Apa kepikiran Bu itu? buat ditambah apa-apanya lagi Bu. Ya, Oke. kayak gitu aja Bu. Oke, nanti dicoba dibuat ya Ya, dan ya perlu kita ya, oke. mohon maaf ya tadi wifi-nya mati. Oke, dilanjutin lagi ya. Dan perlu kita ingat ya, seperti tadi dari permasalahan dari desain atau alat yang sudah ditunjukkan Paujia, Ardia, sama siapa tadi itu satu lagi tuh Najma. Perlu kita ingat juga bahwa alat ini nanti kita akan coba dan dicobanya dengan memakai koin ya. Kita misalkan bahwa korban jiwa di sini tuh memakai koin. Jadi alat yang kita buat dan alat yang akan kita gunakan nanti, apakah dia bisa menampung banyak penumpang atau mungkin hanya sedikit dan kenapa? Makanya Ibu kan bertanya kenapa kalian membuat bentuknya seperti itu dan seberapa banyak juga nanti menampungnya sebanyak apa menampungnya. Nah, oke. Ada yang lain yang desainnya berbeda atau membuat perahu tetapi ukurannya berbeda atau bentuknya berbeda dari keempat teman kalian tadi? Kalau Dewi Anjay Sari, gimana? Udah mengerjakan? Ya Bu, udah. Boleh ditunjukkan? Sebentar Bu, berisik. Boleh. Jadi kan langsung emang nggak buat desain Bu, langsung jadinya gitu. Iya, boleh. Membuat ngebuat kayak gini Bu, jadi kertasnya dilapisin sama plastik. Juga lihat. Gini Bu. Jadi ininya kayak gini, kayak mangkok gitu jadinya. Oke. Berarti itu cuma pakai kertas sama plastik ya? Ya. Udah dicoba dipakai koin nggak? Udah pakai koin 1000-an. Oke. Kenapa alasan Dewi membuat itu kenapa? Kenapa bentuknya Soalnya berbeda dari teman-teman yang lain? karena ini yang kepikiran sih pertama kali dia kepikiran gitu, jadi gampang buatnya. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya buat Dewi? Oke, terima kasih Dewi. Ya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya terkait desain teman-teman kalian? Siapa lagi? Rika.
Rika sama Sipa udah mengerjakan? Aku udah, Bu. Boleh ditunjukkan? Bentar. Iya, boleh. Kayak gini. Oke. Kenapa Sipa membuat itu? Karena yang pertama kepikiran itu. Alat yang dibutuhkan nanti apa aja? Apa, Bu? Alat yang mungkin nanti akan dibutuhkan apa aja buat membuat alat itu? Kertas sama plastik. Hampir sama kayak Sani. Oke. Terima kasih sih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Yang lain ada yang ingin menunjukkan lagi? Rika sudah mengerjakan, Raisa Sena tadi belum ya? Tadi itu siapa Ibu, lagi? saya mau bertanya. Iya, boleh. Kalau ibu tuh waktu Zoom di awal-awal bilang kertas HPS-nya tuh ukuran kertas HPS kalau mau bikin atau gimana? Iya, jadi alat itu tuh bukan sebesar, hanya memerlukan 1 HPS aja. Jadi nggak boleh lebih dari 1 HPS itu. Jadi mau ukurannya, misal, ibu saya mah ukurannya cuma mau 10 cm aja nih panjangnya boleh. Asalkan alat itu tuh tidak melebihi 1 HPS. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Boleh, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Azka. Ini teman-temannya pada kemana ya? Azka Rafil. Halo Azka. Azka udah mengerjakan desainnya belum? Atau di sini ada yang ingin bertanya lagi terkait desain atau langsung ada yang seperti Dewi langsung mengerjakan ke alatnya? Nah, aku juga sebenarnya udah dibuat, Bu. Oke, Sipa boleh ditunjukkan nggak? Oke, bentar. Oke. Oke. Siva itu pakai apa aja? Kertas sama selotip ya? Pakai plastik sama sama HPS. Iya, mohon maaf ya. Di sini soalnya sedang mati lampu. Iya, bisa diulangi lagi, Siva. Bahannya pakai kertas HPS sama plastik. Oke. Kenapa memilih 2 bahan itu? Karena gampang dan emang ada di rumah gitu. Oke. Ibu ingin bertanya ya. Kan kalian ini dari semua teman-teman kalian juga ya rata-rata kan membuat perahu. Ibu ingin tanya dong, masalahnya tuh apa sih? Masalah intinya tuh apa sih? Kenapa kalian memilih solusinya tuh untuk membuat perahu gitu? Apa sih yang menjadi masalah kita tuh? Karena lebih mudah. Karena banjir, Bu. Oke, karena banjir. Kedua, tadi ada yang lebih mudah. Alasan utamanya apa? Kita tuh apa sih masalahnya kan isu kita tuh banjir. Nah, kemudian kita tuh mau menyelamatkan diri sama barang berharga kita. Nah, jadi masalah utamanya tuh apa? Ada yang ingat waktu pertemuan 2 ada Utamanya ya? Gimana? cara mengevakuasi diri kita dari banjir.
Iya, benar. Jadi, masalah utama kita itu bagaimana cara mengevakuasi korban jiwa ya, yang di sini tuh korban jiwanya adalah manusia kita sendiri beserta barang berharganya. Nah, untuk alat yang purwarupa yang akan kita buat di sini yaitu Ibu bebaskan ya. Kemarin kita udah sepakat bahwa alatnya kita bebaskan, mau kalian mau buat apa, asalkan kalian juga punya alasan untuk menjawab permasalahan itu. Oke, di sini ada yang baru gabung, Azkar Rafil. Azkar Rafil sudah mengerjakan tugasnya, desainnya, sama Revan Ardiansyah. Sudah mengerjakan? Halo Revan, Azka boleh dinyalakan mic-nya. Atau yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau Raisa gimana Raisa? Raisa Sena. Kalau Raisa bikin perahunya kayak gini, dari kertas origami sama plastik. Iya boleh. Kenapa Raisa buatnya seperti itu dan kenapa alasan apa yang membuat Raisa sehingga Raisa membuat alatnya seperti itu? Dan alat apa yang dibutuhkannya? Selain Waktu pas ibu nyuruh langsung kepikiran buat bikin perahu. Terus kalau misalkan masalah bahan, dari kertas origami sama plastik, sama solatip juga. kenapa memakai origami? Sedangkan ibu kan nyuruhnya hanya bisa menggunakan HPS, boleh plastik ataupun aluminium saja. Tadi pas waktu pakai HVS itu rada susah waktu ngelipat-ngelipatnya. Pas waktu pakai kertas origami ini. Tadinya juga mau pakai aluminium foil, cuman habis di rumah. Oke, kalau ibu bilang bisanya pakai HPS atau cuman boleh pakai HPS, kertas HPS, plastik sama aluminium gimana? Boleh nggak Raisa diganti? Hanya 3 alat itu saja yang boleh digunakan, biar sama kayak teman-teman yang lain. Tidak boleh Yaudah ntar keluar dari. paling ini lagi, bikin lagi dari kertas HVS atau enggak aluminium foil. Oke, ada yang ingin menunjukkan lagi desainnya atau alat yang sudah selesainya? Revan gimana? Revan Ardiansyah sudah mengerjakan? Halo Revan. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi terkait desain atau mungkin ada yang belum mengerti terkait tugasnya nggak? Sebelum Ibu akhiri untuk pembelajaran kali ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau untuk tugas minggu ini udah di-share di Google Classroom. Kalau yang desain kan udah yang waktu di LKPD 2. Nah, masukkan saja di situ. Nanti untuk pembuatan yang sudah jadi di mic modalnya nanti Ibu share lagi untuk LKPD selanjutnya. Oh, baik, Bu. Aduh, iya gimana? Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Bu, batas Kalau batas saya batas waktunya kapan? Kalau
Kalau untuk desain sendiri ya Ibu sudah menugaskan tuh terakhir tuh Jumat kemarin enggak sih? Kalau nggak salah Jumat kemarin. Cuman kalau belum yang ada yang masih belum mengerjakan boleh dikirimkan lagi ke link yang sudah Ibu siapkan. Nah, kalau untuk tugas selanjutnya nanti Ibu beritahu lagi di Google Classroom-nya ya. Ibu minta ya secepatnya buat yang boleh dikasih tahu juga teman-temannya yang belum mengerjakan tugas karena Ibu lihat juga ada yang belum mengerjakan tugas sama sekali, ada yang baru satu, ada yang baru dan ada yang belum sama sekali dan udah belum mengerjakan tugas, udah nggak masuk Google Classroom, udah Google Meet kan nanti takutnya ada yang tidak mengerjakan sama sekali. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo? Kalau dari saya Atau nggak udah ada, Bu. cukup? Oke, dari yang lain? Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup ya untuk sampai sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap teman-temannya dikasih tahu lagi ya buat hadir untuk mengikuti pembelajarannya dan untuk teman-teman juga yang hadir di sini boleh diingetin lagi teman-temannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Biasanya kalau teman-temannya yang ngingetin tuh lebih aware, lebih semangat juga dan lebih kayak oh saya mah belum mengerti kayak gini-gini. Dan untuk yang belum mengerti boleh ditanyakan ya, jangan udah nggak ngerti kita tuh cuman diem aja, boleh ditanyakan langsung, boleh ke saya atau boleh di Google Classroom sendiri. Oke ya, karena waktu juga udah lebih dari 30 menit ya, udah jam 4 lebih 37. Ibu cukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di Google Meet kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembelajarannya.